Ya, hari ini kan kita bakal bahas tentang anestesi lokal. Mudah-mudahan ini sebenarnya akunya yang sih yang agak deg-degan karena kelasnya rame banget. Jadi mudah-mudahan kalian ngerti sih. Aku harapannya sih setelah ini kalian bakal lebih paham tentang anestesi ya. Kalau memang ada pertanyaan nanti ada sesi tanya jawabnya ya di akhir ya atau gimana? Ada Dok, ada sesi Oke. tanya jawab. Nanti tanya jawabnya di akhir aja karena ini kelasnya rame. Jadi nanti setelah materi boleh ditanya ya. Oke, langsung aja ya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya anestesi, itu anestesi, baik buat kalian yang klinik ataupun preklinik, yang paling penting kalau kita mau melakukan anestesi itu kita harus tahu dulu indikasi sama kontraindikasinya. Cuman, sejauh yang pengalaman aku sama sejauh aku mengajar juga biasanya kalau indikasi ini masih bisa dilogikain. Jadi kayak misalnya indikasi buat dilakukan apalagi anestesi lokal ya, indikasi anestesi lokal itu apa sih gitu, terutama di bagian kedokteran gigi. Jadi kalau misalnya indikasinya itu hampir semua, eee, tindakan yang sifatnya invasif. Jadi kita melakukan, invasif itu kayak kita melakukan perubahan terhadap suatu struktur di gigi itu biasanya kita perlu yang namanya anestesi. Nah, jadi kalau misalnya di sini, ini aku bagi berdasarkan stase atau departemennya. Jadi kayak di bedah mulut itu, ini maksudnya untuk membuat penyisipan jarum tidak menimbulkan rasa sakit, jadi itu ada anestesi yang kita lakukan sebelum kita melakukan anestesi lainnya. Terus pencabutan gigi dan fraktur akar pasti kita pakai anestesi, odontektomi, pengobatan alveolalgia, alveolektomi, apikoektomi, pokoknya semua pembedahan itu kita pasti pakai anestesi. Insisi, drainase, abses juga kita pakai anestesi. Meskipun untuk insisi dan drainase abses ini fungsinya itu bukan menghilangkan rasa sakit, tapi kita lebih ke mengurangi perdarahannya karena kita pakai efek epinefrinnya gitu loh. Karena kalau orang yang insisi drainase itu di anestesi juga biasanya masih sakit. Kalau eh, pengangkatan kista, terus area infeksi, sisa jaringan segala macam itu kan juga pasti itu termasuk bedah, jadi kita tetap perlu, yang namanya anestesi. Terus, dikonservasi, preparasi gigi berlubang. Kadang kalau misalnya, kita preparasi sudah selapis tipis dentin itu biasanya kita, kalau pasiennya sudah sangat kesakitan biasanya kita prefer pakai anestesi. Sebenarnya sebagai bentuk kenyamanan aja. Terus, preparasi gigi abutment itu juga pasti dianestesi karena kan kita banyak banget buang jaringan dentin, pasti benar-benar ngilu. Terus PSA, nah PSA ini vital maupun non vital biasanya kita demi kenyamanan pasien, kita tetap anestesi. Terus perawatan periodontologi, jadi bedah perio, pokoknya semua bedah pasti kita pakai anestesi. Terus, scaling dan profilaksis ini, sebenarnya tidak mutlak, tapi ada pasien yang pada saat kita lakukan root planning dia kesakitan, jadi kita lebih pilih anestesi, sama bedah mukogingiva, gingivektomi, gingivoplasti, itu kita pasti pakai anestesi. Pokoknya semua kegiatan yang tujuannya menghilangkan rasa sakit atau memberikan kenyamanan itu indikasi untuk, dilakukan, anestesi lokal. Nah, yang penting sebenarnya bukan indikasinya, kayak aku bilang tadi indikasi masih bisa kita logikain. Yang penting dari anestesi itu justru kontraindikasinya. Kenapa? Karena anestesi ini bisa memberikan kenyamanan dan bisa memberikan ya kalau misalnya kita, melakukan pada pasien yang bukan tidak seharusnya ya, tidak bisa kita lakukan anestesi. Nah, jadi, kontraindikasi ini sendiri tuh aku bagi jadi 2. Jadi ada yang namanya kontraindikasi absolut sama relatif. Kenapa dibagi 2? Yang relatif ini maksudnya adalah tidak mutlak, pasiennya sebetulnya masih bisa dilakukan anestesi, cuman ada alasan lain yang membuat dia tidak bisa. Tapi kalau dipaksain pun masih bisa gitu. Kalau absolut tidak tawar-menawar, nggak bisa kita anestesi. Maksudnya bukan dia tidak bisa dianestesi mutlak ya, tapi maksudnya dia tidak bisa dianestesi lokal. Pilihannya kita bisa pakai anestesi, GA misalnya, gitu. Jadi, yang absolut ini adalah pasien dengan riwayat alergi, bahan anestesi. Kayak kita tahu kalau misalnya dia sudah ada riwayat alergi, efeknya itu akan jadi shock anafilaktik. Kalau dia sudah shock anafilaktik, penanganannya akan rumit dan kita, kalau anafilaktik itu kan,
kita tepat, pasien selamat, tapi kalau misalnya kita lewat, pasiennya juga lewat gitu. Karena reaksi alergi tipe 1 ya, shock anafilaktik itu yang cepat. Nah, kalau yang relatif, kontraindikasi relatif kayak saya bilang tadi, dia masih bisa kalau memang kita paksain gitu. Kayak misalnya pasiennya ketakutan, kita bujuk-bujuk, pasiennya masih bisa dong dianestesi. Terus adanya peradangan akut atau supuratif. Nah, ini kayak tadi insisi drainase abses. Jadi kalau misalnya ada atau pasiennya mau cabut gigi tapi dia absesnya gede banget. Nah, kita anestesi pun bahan anestesinya itu nggak akan jalan gitu loh. Bahan anestesinya itu terblok oleh absesnya itu tadi. Jadi pasien akan tetap kesakitan. Nah, terus bayi. Nah, bayi itu kan nggak memungkinkan ya sebenarnya pada prakteknya juga karena bayi itu nggak bisa kita jelasin dan ya motoriknya juga masih belum bisa kita awasin jadi riskan tertusuk oleh jarum. Terus pasien retardasi mental. Nah, pasien retardasi mental ini kalau misalnya apalagi di pedo ya, itu biasanya langsung diindikasikan untuk GA, untuk general anestesi. Tapi waktu aku koas pun pernah ada temanku itu juga dia merawat pasien retardasi mental tapi masih bisa dikontrol, jadi dia masih bisa itu ngelakuin anestesi lokal. Biarpun sebenarnya amannya untuk pasien retardasi mental itu di GA, karena kan efek anestesi juga kadang setelah pencabutan masih ada bibir tebal segala macamnya, dia suka gigit-gigit, kita kasih tahu anaknya nggak ngerti juga kan, yang akan efek sampingnya misalnya bibirnya malah luka, berdarah dan lain-lain lah. Terus pembukaan mulut terbatas. Nah, kenapa ini relatif? Karena kalau pasien nggak bisa buka mulut, kita anggapannya tidak bisa anestesi kan. Tapi sebenarnya ada anestesi yang bisa kita lakukan dalam keadaan pasien itu closed mouth atau mulutnya tertutup gitu. Nanti akan kita bahas juga. Oke. Nah, ini teknik anestesi sebenarnya banyak. Cuma kalau untuk kedokteran gigi itu kita pakai istilah 2 ini sih kebanyakan, teknik blok sama infiltrasi. Eee, Infiltrasi ini banyak jenisnya, blok juga biasanya tuh blok ini tuh untuk saraf-saraf mayor, jadi saraf-saraf besar. Oke. Nah, ini teknik infiltrasi. Nah, teknik infiltrasi ini lebih dari ini juga ada. Cuma kalau misalnya kita berpatokan sama kedokteran gigi aja, 8 ini sudah mencakup semuanya. Yang biru, yang atas, yang perlu kalian tahu adalah teknik infiltrasi yang utama. Kalau yang bawah itu disebutnya teknik infiltrasi yang supplementary, artinya dia melengkapi atau sebagai suplemen untuk anestesi yang di atasnya gitu. Atau bisa juga kita bilang dia nggak bisa kita lakukan anestesi yang bawah ini kalau yang atasnya nggak kita lakuin gitu. Jadi kayak nanti aku akan jelasin aja deh pada saat bahas satu-satu ya biar gampang. Oke, sebelum kita bahas anestesinya yang paling penting adalah kalian harus tahu dulu bagian jarum anestesi. Kenapa? Karena bagian jarum ini kalau misalnya pada teorinya ini akan menjadi patokan kalian untuk melakukan anestesi. Jadi anestesi itu kan anestesi lokal ya. Ada dua jenis alat. Sebenarnya ada 3, satu lagi namanya Cytojet. Tapi yang aku mau bahas ini ada yang kita pakai carpool, cartridge yang alatnya itu full metal, sama ada yang pakai spuit atau siring. Nah, kalau misalnya yang cartridge, kita akan pakai jarum yang seperti ini. Nah, dia ada cartridge penetration-nya karena dia bentuk anestesinya itu kan bukan ampul ya, dia cartridge yang bisa yang ada karetnya itu loh. Nah, terus ini yang bentuk jarum kalau kita pakai siring atau spuit. Yang paling penting dari bagian jarum ini adalah bevel. Nih, setiap jarum ini pasti punya bevel. Nah, bevel itu kalian perlu tahu bevel itu artinya kemiringan. Jadi kalau misalnya kalian bahas restorasi juga ada ya kita bahas bevel. Nah, intinya adalah bevel itu adalah sisi kemiringan. Nah, di jarum juga ada nih. Ini namanya bevelnya karena dia sisi miring jarum. Jadi kan jarum itu kan supaya dia tajam dia pasti miring seperti ini kan. Kalau dia lurus dia jadinya tumpul. Nah, bevel inilah yang kalau misalnya kalian menganestesi yang anestesinya itu berkaitan dengan tulang, bevel itu pasti harus menghadap tulang. Itu pasti.
Jadi kenapa? Karena, bevel ini kan dia miring seperti ini, jadi kita mengharapkan cairan anestesinya waktu keluar itu langsung mengarah ke saraf yang ada di dalam tulang, gitu. Jadi pastikan kalau misalnya kalian baik praktek ataupun nanti, preklinik ataupun klinik, bevel menghadap tulang, itu penting.